Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ada kesempatan untuk membuat panduan dan menambahkan dataset di cikan.sampakap.go.id. Jadi untuk OPD atau teman-teman sekalian yang masih bingung untuk bagaimana cara menambahkan dataset pada Cikan, simak tutorial ini ya. Panduan cara menambahkan dataset pada portal Open Data Cikan. Jadi for your information dulu ya, Cikan itu merupakan perangkat lunak open source yang berfungsi untuk mengelola dan menerbitkan data terbuka. Kemudian Cikan ini juga digunakan tidak hanya di Pemkap saja, tetapi juga sudah digunakan oleh pusat dari Kementerian Satu Data Indonesia, kemudian dari Pemprov juga sudah menggunakan Cikan ini. Jadi di Pemkap juga menerapkan Cikan agar integrasi datanya itu lebih gampang. Nah, untuk persiapan yang diperlukan sebelum memulai menambahkan dataset pada Cikan, teman-teman harus menyiapkan data yang dimiliki oleh instansi masing-masing. Untuk format data dapat diunduh di link ini. Jadi pastikan format datanya itu sudah benar agar dapat nantinya terbaca di Cikannya. Nah, untuk yang kedua, yang perlu dipersiapkan juga adalah akun Cikannya. Bagi teman-teman OPD yang belum mempunyai akun atau belum tahu akunnya apa, bisa ditanyakan ke Dinas Kominfo. Nah, selanjutnya ketika sudah login nanti ya, itu ada yang namanya custom field. Custom field di sini wajib diisi minimal seperti ini. Jadi di sini ada nama variabel. Nama variabel ini nanti diisi dengan nama datanya. Misal data jembatan tahun 2024 itu bisa diisi dengan data jembatan seperti itu. Kemudian yang kedua, referensi pemilihan. Referensi pemilihan ini adalah dasar kebijakan atau regulasi dari diambilnya data itu. Kemudian yang ketiga, referensi waktu. Untuk referensi waktu ini diisi dengan tahun perekapan datanya ini. Jadi data itu dari tahun, untuk tahun berapa dalam satu tahun itu, jadi diisi tahun pengambilan datanya itu. Kemudian yang keempat, tipe data. Untuk di tipe data ini kebanyakan itu berisi integer karena di situ rekapan data yang isinya itu angka-angka. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada data yang berisi uraian-uraian yang tidak ada angka. Nah, itu bisa diisi dengan string. Data yang kelima yaitu klasifikasi isian. Untuk klasifikasi isian ini diisi apabila ada spesifikasi data berdasarkan kriteria. Misal data menurut jenis kelamin, misal seperti itu. Data menurut kecamatan atau data menurut kelas akreditasi, misal seperti itu ya. Kemudian yang keenam, ada satuan. Satuan di situ apakah buah, apakah orang, apakah kakak, apakah kelompok. Jadi diisi satuan dari rekap data itu. Kemudian yang terakhir adalah frekuensi waktu. Untuk frekuensi waktu ini bisa diisi dengan perekapan data itu diambil setiap berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali, misal triwulan, semester atau tahunan, itu bisa diisi di frekuensi waktu ini. Oke, kita langsung saja untuk mencoba menambahkan dataset pada Cikan. Yang pertama, teman-teman masuk dulu ke link ini, cikan.sampakap.go.id. Nah, ketika sudah masuk, nanti tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada beberapa menu ya. Ada dataset, organization, groups, about. Tetapi karena kita mau menambahkan dataset, jadi kita login terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk login sebagai OPD, admin OPD. Kita coba login sebagai dispenser dapil. Nah, di sini di new feed ini dataset yang sudah pernah ditambahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena kita mau menambahkan yang baru, jadi kita masuk ke menu My Dataset ini. Kita tambahkan datasetnya. Jadi untuk
percobaan kali ini kita akan menambahkan data Dispenduk Capil, yaitu jumlah penduduk berdasarkan agama dan kecamatannya. Nah, untuk judul kita masukkan, kita ketik nama judulnya. Di sini jumlah penduduk menurut kecamatan dan agama tahun 2023. Untuk deskripsinya teman-teman bisa memberikan narasi sedikit ya, misal ini jumlah penduduk berdasarkan agama di setiap kecamatan tahun 2023. Nah, untuk di kolom teks ini kita isikan kata-kata yang relevan dengan data yang akan kita upload. Misal ini adalah data kependudukan, jadi kita isi misal kependudukan. Nah, kita pilih enter, kemudian kita tambahkan lagi agama, enter lagi, kemudian kita tambah lagi Dispenduk Capil, kita enter lagi, misal ini saja. Oke, untuk selanjutnya, untuk yang license kita pilih yang Creative Commons Attribution ini. Kemudian untuk organisasinya tetap Dispenduk Capil. Visibility kita ini private dulu ya, karena akan diverifikasi dulu oleh wali data, di mana wali data di sini adalah Dinas Kominfo. Jadi kita private dulu. Source-nya kita kosongkan saja dulu. Version kosongkan, author kosongkan juga, sampai dengan maintainer email ini kita kosongkan. Nah, selanjutnya untuk custom field seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwa minimal itu harus ada minimal 7 entrian ini. Variabel ini jumlah penduduk. Kemudian untuk referensi pemilihan. Misal untuk referensi pemilihannya di sini adalah Perbuk nomor 9 tahun 2019. Referensi waktu, karena data yang diupload tadi adalah data tahun 2023, jadi untuk referensi waktu ini kita isi tahun 2023. Selanjutnya untuk date, untuk tipe data ini kita isi integer, karena dari datanya sendiri itu berisikan angka-angka, yaitu rekapan data per kecamatan menurut jumlah agamanya. Jadi kita di sini isi integer. Untuk yang klasifikasi isian, kita isi di sini menurut agama. Karena jumlah penduduk, data penduduk yang diupload oleh Dispenduk Capil itu banyak, dan salah satunya itu menurut agama. Jadi di sini kita masukkan agama. F satuannya di sini adalah rekapan orang. Jadi jumlah banyaknya orang dalam kecamatan itu yang agamanya ini tuh berapa orang, itu satuannya kita isi orang di sini. Selanjutnya yang terakhir, frekuensi waktunya kita isi tahunan. Nah, ini rekapan dalam 1 tahun. Nah, untuk selanjutnya kita akan upload file Excel-nya. Jadi pastikan data yang dimiliki teman-teman semua itu sudah benar formatnya. Jadi pastikan ini hanya satu header, tidak boleh ada cell atau row atau kolom yang di merge, tidak boleh ada itu. Karena apa? Nanti tidak terbaca dicikannya, grafiknya pun tidak akan muncul, jadi hanya bisa download saja. Pilih filenya. Nah, untuk description-nya ini kita kosongkan, tidak apa-apa. Kita bisa klik save and add another atau finish. Finish ini ya udah kita selesai. Untuk save and add another ini kita simpan, kemudian kita menambahkan data baru lagi. Jika sudah dan tidak ada rencana untuk menambahkan data lagi, silakan teman-teman bisa klik finish di sini.
Nah, ini setelah data sudah ditambahkan, maka akan muncul di dataset seperti ini. Ini yang custom file yang udah kita isi tadi. Nah, ini data yang sudah kita upload tadi. Kita bisa klik explore di sini untuk melihat previewnya. Nah, sekarang kita lihat contoh format data yang sudah benar. Kita di sini masuk ke dataset. Kebetulan kami lihat kemarin ada data dari Dinas PMD, yaitu data Desa Membangun. Nah, status indeks Desa Membangun. Kita lihat di sini. Kita klik explore, kemudian preview. Nah, di sini akan muncul tabelnya. Jika format data yang sudah diupload itu sudah benar, maka tabel dari data tersebut akan muncul di Cikan ini. Selain itu, kita juga bisa melihat grafiknya di sini apabila data yang kita upload itu adalah integer. Apabila di situ ada rekapan-rekapan yang berisikan angka. Nah, untuk grafiknya kita lihat di sini, kita pilih dulu jenis grafiknya. Misal kita pilih bars. Nah, untuk axis 1 kita pilih nama kecamatan. Akan muncul seperti ini. Nah, untuk angka di sini, misal kita pilih untuk status IDM. Untuk status IDM sepertinya di sini tidak ada angka, bukan angka. Jadi hanya kayak predikat gitu. Jadi kita pilih rata-rata nilai IDM-nya saja di sini. Nah, maka grafiknya di sini akan muncul. Untuk map di sini tidak muncul karena data ini tidak menyediakan latitude dan longitude-nya. Nah, jika teman-teman masih bingung atau masih ada pertanyaan lainnya, silahkan teman-teman bisa menghubungi bidang statistik dan persandian Dinas Kominfo di jam kerja. Terima kasih, kami dari bidang SDP. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.